وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah perjuangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengingatkan syukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, nikmatnya kepada kita, nikmat sempat dan nikmat sehat. Semoga nikmat sempat sehat ini bisa dilakukan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita memantikan syafaatnya Pak Yaumul Qiyamah. Semoga kita jemaah Masjid Baitur Rahmah yang selalu menghidupkan sunnahnya dengan syariatnya yakin nanti dan mendapat syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah perjuangan subuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Di pekan ini kita sudah bahas tentang sutro. Apa itu sutro kemarin? Membatas sholat. Itu sholat ketika sendiri maka disunnahkan memakai pembatas atau sutro. Maka nanti takmir sekali-kali nanti menyiapkan itu. Ketika ada yang sholat sendiri tinggal pasang cek. Ada barangnya tinggal beli. Kali ini saya ingin sampaikan melanjutkan tentang kajian sholat. Hal-hal yang membatalkan dan yang dibolehkan di dalam sholat. Bapak Ibu jemaah Allah, hal yang membatalkan sholat kita sudah paham ya. Yang pertama adalah faslun tabdul sholat bi arba aswatar haslatan. Sholat di bumi tidak sah atau batal karena 14 hal. Yang pertama keluar hadas, ini jelas ya. Atau hadas kecil, hadas besar. Nah, maka kalau sholat itu makruh hukumnya kalau kita menahan hadas, bukan menahan nafsu. Menahan hadas, maka lupa ya. Padahal sekolah ini kebelet gimana? Itu dua pilihan sama-sama apa? Sama-sama berat. Satu kebelet, satunya sudah komat ketinggalan. Nah ini. Maka faktor hukumnya ketika kita sholat ngumpet hadas itu. Karena kalau nanti ngumpetnya rapat kemudian keluar, maka sholatnya. Yang kedua, jatuhan perkenalan najis apabila tidak dibuang seketika dan najis itu tidak dibawa. Dengan ketiban telek misalnya ya, atau telek kicau. Kemudian dibiarkan, itu najis, maka batal sholat maghrib. Tapi ketika kejatuhan langsung dibuang, itu tidak batal. Lupa kalau aja, tulus pak. Ya, ketika langsung kita buat itu gak batal. Kemudian yang ketiga, terbukanya aurat apabila tidak tutup dengan seketika. Ya dulu misalnya mukenane nglotrok. Kemudian ketika rukuk, saya mau lihat di hotel Gracia itu ada apa aja abigi ya. Abigi itu kalau pakai baju kan ngepas ya. Nah, itu pakai mukena dari ketika rukuk
dia auratnya tersingkap. Karena belum kenalnya juga press roke atasan bawah juga press, sehingga aurat terbuka. Nah, ketika seperti itu dan sadar langsung ditutup, itu sholatnya tidak batal. Tapi kalau dibiarkan sampai rukun fi'li berikutnya, maka batal. Ibu misalnya telapak kaki boleh kelihatan enggak? Enggak boleh. Ujung rambut, ujung kaki, terus sikilnya belum ketok, nah, kecincing. Kalau dia tidak sadar, malah sadar, semaput. Kalau dia sadar sikilnya ketok, bukan ditutup langsung, maka nggak batal. Tapi kalau kemudian auratnya kelihatan itu langsung tutup, itu nggak batal. Yang sering begitu. Termasuk ini. Hati-hati pukul bapak juga sama. Misalnya pakai sarung ya, sampai dulu nikah. Setelah sarungan terlalu apa? Terlalu cingkrang. Kan kemudian tersingkap kelihatan aurat lututnya. Nah, ketika langsung ditutup maka enggak batal. Tapi ketika dibiarkan itu sampai rukun berikutnya batal. Ibu ketika beli mukena, hati-hati. Kalau mukena zaman dulu itu langsung ada tempat dagunya ya. Nah, karena dagu ini adalah termasuk aurat bagi perempuan. Maka ketika dengan pakai mukena kok dagunya kelihatan ini ya terbuka set, ya, maka tidak sah sholatnya batal. Maka pastikan ketika bermukena itu dagunya tertutup. Ini kemudian berkata ucapan lain dengan dua kalimat atau dengan satu kalimat yang memahamkan secara sengaja. Contoh kasus begini, saya mau tanya, Pak, tadi ada yang sholat, saya sholat sendiri ya. Kemudian di belakang saya ada masbuk. Masbuk itu ada dua cara. Pertama, kalau jenengan kepengen makmum sama imam yang sekian dengan munfarid ya, maka cara pertama adalah menepuk. Yang dibantu-bantu. Nah, saat itu saya tanya, Pak, ada orang sholat, dia ingin jaman ke saya ditepuk, kok. Kemudian dia bilang ngopok gue. Nah, itu kalimat yang memahamkan nggak? Memahamkan nggak itu? Ngopok gue. Itu kalimat yang memahamkan nggak? Paham? Nah, dia bilang ngopok. Maka ketika dia bilang seperti itu, sholatnya batal. Nah, maka nepuk orang mau jamaah dengan yang mau jamaah dengan orang sholat munfarid, jangan kencang, biasa aja. Atau cara kedua, dengan langsung nempel ke samping, karena jarak minimal 1 jengkal tangan itu sudah mengisyaratkan dengan akan makmum dengan dia. Nah, dia. Nih. Sehingga tidak membuat orang di depan batinnya itu batal. Yang berikutnya, makan sengaja dan walaupun itu lupa. Kemudian bergerak 3 kali secara berturut meski juga lupa. Gerakannya itu yang dibahas. Kemudian memuncak dengan keras walaupun hanya sekali. Waket dia, ono kodok bisa. Kemudian memukul dengan keras walaupun sekali. Nah, tadi itu. Menambah rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li itu gerakan.
Ya. Kemudian yang berikutnya mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Jadi mendahului imam dengan dua rukun fi'li, dua gerakan rukun. Rukuk dengan diisi imam, sujud juga diisi imam, itu batal. Maka kita perlu bahas ya supaya tidak didahului imam. Ucapan yang diberikan imam itu harus lebih dulu daripada apa? Gerakan imam itu harus dulu daripada ucapannya. Jadi dia bergerak rukun fi'li dulu baru kemudian menyertai ucapannya supaya makmum jaga nih kalau ada makmum yang melu-melu gitu ya membersamai itu kan supaya tidak batal. Kemudian berikutnya niat mutus sholat di tengah-tengah. Wah, betul Pak. Dia ada niat memutuskan maka itu batal. Kemudian menggantungkan putusan sholat dengan suatu kejadian. Menggantungkan putusnya sholat dengan suatu kejadian. Contohnya apa? Tinggalnya mati lampu, sholat gua tak batasi. Itu contoh kecil saja. Atau kalau ada bahwa menuju diurus, saya aku lari sudah jumlahnya berbor, untuk terus ya kemudian layu batal. Ya, kemudian ragu dalam memutuskan dan melanjutkan sholat. Nah, ini penyakit was-was. Ini penyakit was-was. Kalau nanti was-wisu Bismillah. Siapa yang membuat was-was itu? Minal jin nanti. Nah, jangan ragu-ragu ini mau aku sholat saya itu sudah 2,1 sujudnya. Ragu sesuai. Loading bahasanya internet nge-lag. Maka batal ketika kelamaan begitu. Tapi ketika langsung tambah hijau, maka lanjut sholatnya tidak batal. Ini baru firman Allah tentang saya mengingatkan tentang hal yang membatalkan sholat. Yang berikutnya sesuatu yang dibolehkan, bukan apa ya, hal dibolehkan ketika sedang sholat. Yang pertama adalah menangis. Nangis boleh. Jika sholat nangis boleh. Menangis, mengadu, merintih dalam sholat dibolehkan. Ya. Ini berdasarkan jamiah hadis. Abdullah bin As-Sikir berkata, kemudian Rasulullah SAW sholat sedang di dalam dada beliau menetap dengan suara gemuruh, tangisan seperti bunyi air mendidih di dalam kuali. Jadi ketika Rasulullah membaca ayat yang berkaitan dengan adab apa itu rasa itu. Ali Qur'an berkata pada waktu perang Badar tidak seorang pun yang mengendari kuda selain Miqdad bin Aswad. Aku menyaksikan bahwa pada malam harimu tidak seorang pun yang bangun untuk sholat selain Rasulullah SAW yang berada di bawah seberang pohon. Beliau melakukan sholat sambil menangis hingga fajar atau tiba. Ini dasarnya bagus. Jadi kalau ada imam sholat kemudian rasa sesak, gemuruh dadanya menahan, bahkan nangis ya, sambil baca ayat nangis, maka dibolehkan. Kemudian menoleh ketika sedang sholat, menoleh. Dibolehkan untuk menoleh kiri dan ke kanan ketika sholat apabila memang ada keperluan yang dibolehkan secara syar'i. Ibnu Abbas berkata bahwa ketika sholat Nabi SAW menoleh ke kanan atau ke kiri, tetapi tidak sampai memutar lehernya ke belakang. Mutar leher. Tapi menolehnya ini aja. Termasuk salam
pertama itu, jadi saya tanya, Pak, tadi saya melihat ada jamaah sebelah saya itu ketika salam kedua dia langsung keluar, langsung balik barisan. Itu saatnya saya batal. Sah batal saatnya. Atau salam kedua itu mendahului imam. Dari imamnya menoleh ke kiri, dia udah duluan noleh ke kiri. Batal nggak salatnya? Jadi yang menjadi ukuran itu adalah salam pertama. Jadi ketika kita salam, kalau imam melakukan salam, juga salamnya sudah tidak sampai layarnya ikut tertarik. Itu dengan Rasulullah. Kemudian Abu Dawud berkata bahwa ketika sholat Nabi menoleh ke arah jalan di kaki bukit. Abu Dawud berkata beliau mengirim seorang pemuda sebuah bukit di waktu malam untuk menegakkan penjagaan. Nah ini banyak hadis yang kayak itu bolehkannya orang mulai sholat. Yang ketiga membunuh binatang yang berbahaya. Ada beberapa hewan yang boleh dibunuh meskipun seorang sedang mengerjakan sholat. Contohnya apa? Uqtulu aswadaini fi sholatil hayata wal aqraba. Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, bunuhlah dua binatang hitam. Binatang hitam meski dalam keadaan sholat, yakni ular dan jengking. Nah, jadi binatang yang boleh dibunuh ketika sholat itu dua itu. Meskipun dalam sholat boleh membunuh. Allah, karena sholatnya di pas kemah ya. Allah, bahaya. Akan boleh kalau jengking, ya boleh. Yang keempat melangkah atau berjalan ringan. Kalau sholat seorang dibolehkan berjalan atau melangkah ringan jika membutuhkan. Ini Aisyah dan Handa berkata Rasulullah SAW sedang sholat di rumah sedang pintu dalam keadaan terkunci. Aku kemudian datang dan minta dibuka pintu. Dia kemudian mau berjalan untuk membuka pintu itu. Ya, melangkah ringan. Ini kemudian yang kelima begitu anak kecil dibolehkan ketika sedang sholat begitu anak kecil. Abu Qatadah berkata bahwa Nabi sedang melaksanakan sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab, yaitu putri Nabi Al-As Ar-Rafi. Ini dasar hukumnya dibolehkan ketika menggendong. Artinya menggendong itu apalagi begitu ya. Begitu aja boleh. Artinya ketika putra putri dengan Zainab Topik anaknya tiba-tiba di belakangnya atau masjid belakangnya mungkin idul gitu ya, nggak boleh, tidak membatalkan sholat selama dalam gerakan tertentu itu dalam hal yang wajar itu tidak sampai membatalkan sholat, masih bolehkan dalam sholat. Kemudian mengucap salam pada orang yang sedang sholat. Dalam sholat dibolehkan memberi salam kepada orang yang sedang sholat dan mengajaknya berbicara. Adapun yang sedang sholat menjawabnya cukup dengan isyarat. Rasulullah ketika sholat dia itu pakai isyaratnya. Kalau ada orang yang masuk dia diam suara keras gitu. Jadi beliau sedang sholat itu sahabat paham ya. Tapi ketika beliau berhadapan seperti ini, isyaratnya dengan apa? Tangan. Nah itu ketika berpapasan. Ibnu Umar berkata, aku bertanya pada Bilal, bagaimana cara Nabi membalas salam orang-orang beri salam pada beliau pada waktu beliau sedang sholat?
Bila beliau memberi isyarat dengan tangannya. Yang ketujuh mengucap tasbih atau bertepuk tangan. Ini yang dilakukan ketika kita mengingatkan imam misalnya. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'di meriwayatkan dalam suatu sabda, barang siapa yang ingin memberikan isyarat suatu mengingatkan imam dalam sholatnya, adalah yang mengucapkan subhanallah, bertepuk tangan adalah cara yang dilakukan untuk kaum wanita, sedangkan mengucapkan tasbih adalah cara yang dilakukan untuk kaum laki-laki. Subhanallah, imamnya lupa, kalau perempuan dengan tepuk tangan, tapi tepuk tangan pakai ini. Tepuknya gimana? Oh, ini bertepuk tangan untuk pramuka. Tepuknya apa? Kemudian mengingatkan imam ketika lupa. Ini cara kedua. Memuji Allah ketika bersin. Beres juga. Aduh. Terus alhamdulillah. Boleh. Kemudian sujud dengan kain bersorban dalam kondisi tertentu dibolehkan. Yang boleh dilakukan ketika sholat. Ibnu Qayyim dalam ringkasannya menyatakan Rasulullah dalam sholat sedangkan Aisyah melintang di antara beliau dan kiblat. Jika itu beliau mendorong Aisyah dengan tangan beliau sehingga Aisyah menarik kakinya. Jika beliau berdiri, Aisyah kembali melangkahkan kakinya. Nah ini, ya Aisyah sudah tidur, Rasulullah sholat, ini kan tidak ada menang gitu ya. Kemudian ketika Rasulullah sholat, didorong lalu sujud. Dan ketika sedang sholat, Rasulullah SAW didatangi oleh setan yang bermaksud memutus sholat beliau. Dia lalu menarik setan itu dan mencekiknya hingga lidahnya menjulur ke tangan beliau. Ini Allah setan ya. Dan jangan dulu ya. Setan dalam mengganggu. Maka kalau kita sholat, pertama mengerjakan sholat sufakum. Karena ketika sholat itu kalau softnya rapat, ya, ini setan tidak bisa lewat. Tapi ketika softnya kita renggang, maka setan bisa berkeliaran di antara soft kita itu dan mengganggu kita. Bagi yang bisa mengganggu. Kalau sholat ada setan lewat terus mengganggu dia, cekik sampai malek. Kemudian Rasulullah SAW sholat di atas mimbar dan rukuk di atas mimbar. Apabila dia sujud, beliau turun dan mundur sampai ke bawah, kemudian sujud di atas tanah. Setelah itu beliau kembali naik. Rasulullah SAW pernah sholat menghadap dinding yang beliau gunakan sebagai sutra. Tiba-tiba datang seekor hewan yang hendak lewat di depan beliau. Dia pun lalu mendesaknya hingga perut hewan itu hampir menempel ke dinding. Dan datang itu akhirnya lewat di balik dinding itu. Itu gerakan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW tiba-tiba ada dua orang budak dari Bani Abdul Muthalib berkelahi. Dia lalu menarik dan memisahkan salah satu yang berkelahi itu. Ya, Rasulullah pernah sholat ada orang yang hendak lewat di depannya, maka beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau supaya kembali tidak lewat. Jadi ketika ada kecil ya, itu pakai isyarat Rasulullah. Bocah itu adalah di depan beliau. Nah, tapi ada tapinya. Setelah itu ada seorang budak wanita yang tidak lewat di depan beliau, maka beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau agar ia kembali. Tapi ia tetap ngeyel lewat di depan beliau. Setelah selesai sholat, dia pun bersabda, wanita cuma nggak mau dikalahkan. Wanita itu selalu menang. Nah, ini ternyata kalimat yang muncul sekarang yang viral itu, oh itu mesti menangan. Ini Rasulullah bersabda begitu. Memang kaum wanita tidak suka mengalah. Ini cantumkan dalam Muhammad dan Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW pernah mengembus dalam sholat. Adapun hadis yang menyatakan beliau artinya seperti salah satu bicara atau mujahid. Ini bagaimana Allah tentang
di Ibnu Qayyim. Membaca ayat Quran dengan melihat mushaf itu boleh. Yang tidak termasuk hal yang amalan yang dalam sholat maka jangan kita kerjakan. Ini tentang dibolehkannya seseorang dalam sholat, sehingga supaya kita memahami ketika sholat kita melakukan hal yang sewajar kita kerjakan. Saya kira itu semoga bermanfaat. Kalau mau ditanyakan silakan. Kita akhiri dengan doa untuk majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, maaf dan shalawat mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi